Nek iya. kurus jangan. Ya, Nah, oke. tumpang tangan nih. Nah, makanya kadang itu ya para pendeta atau siapapun harus berhikmat otaknya. Gitu. Penuh Roh Kudus enggak apa-apa, tapi harus ada hikmatnya. Itu posisi rada lereng. Itu kayak lapangan gitu. Terus rada lereng. Tak tumpang tangan aja mau ngiku ngono kan. Rebah kan? Enggak tak tumpang tangan sih. Aku nurut ke belakang doang ulang. Terima dalam nama ayo lupa, itu piring badannya. Semua kalian kabut coy megangin itu bobotnya. Ya, segitulah. Buing 3 orang coy megangi. 3 orang yang megangi. Terus soalnya kan miring gitu loh. Wani kabeh. Sing awalnya jadi kusyuk gak kusyuk sampean. Kayak gitu. Cuman untuk 1 orang demi 1 jiwa itu namanya. Tamatlah sudah. Sudah kisah kami. Deng deng, terima kasih dan jumpa lagi. Teng teng teng. Apa sih? Saya nyebut namaku bisa gak? Pakai G. Oh. Iya. Febri. Masa ganti nama Kodengni nah. Kutusuk kau. Bagus. Kutusuk Anda. Oh. Febri. Feb, on cam Feb. Ya. Febri. Nah. Cakep. Makan seblak kamu ya? Lagi bikin donat kok. Kamu jangan kayak bikin manbo loh ya, donatnya. Enggak. Oh, gading bukan kamu? Enggak lah. Oh, enggak, dia itu donat Belanda kalau ini bukan manbo. Positive thinkingnya seperti itu. Cuman kadang pikiran, mulut dan kelakuannya beda semua. Enggak pernah. Aku tuh nonton TikTok semua rasanya. Di sini FYP ku pikan mambu, donat mambu semua. Mau kepo gak enak ketone 200.000. Aku beri langsung tamatlah sudah gitu sungguhan. Ya kamu lah apa tuh kedondrong atau sewe. Hilang bunyinya. Udah, Koko tuh kalau di TikTok tuh makanya udah paling bener, gak usah nontonin Pingkan Mambo kok. Koko udah paling bener tuh nontonin yang namanya Edis TV kesayangan Koko itu. Udah nontonin itu aja. Aku paling males, tapi kadang itu kepo. Bayangkan saya setiap malam mendengarkan itu dari TikTok mama saya. Lu masa nggak pernah absen? Oh, nggak pernah. Bahkan dia nggak nge-live aja mama saya nyariin. Di DM, orangnya beneran di TikTok di DM. Hari ini kenapa nggak live? Bayangin. Kalah kok Philip. Penggemar banget tuh mamamu. Betul. Rasanya yang paling jadi pengikut Kristusnya mamamu ya begitu ya, kayak sangat fanatik sekali, otak kanan sekali ya. Yo loh, Wali off cam lagi. Ayo, just not on cam yuk. Apa lagi? Guys, ada apa? Oh, ada urusan. Cek Helen gak mau on cam, Cek Helen. Kita kangen dong liat muka Cek Helen. Iya. Mau ngomong kangen kataku salah. Kangen. Iya kangen teman. Helen. Aduh ya kangen men. Ya Helen. Tamatlah sudah. Cek. Ayo Cek, pamerkan makananmu Cek. Jangan mau kalah sama Ko Denny Cek. Aku hari ini makan nasi kuning, tempe mendoan. Wih. Wonton chili oil. Sehat. Wonton chili oil itu sehat, tenang. Itu sehat, itu sehat. Cireng sehat ya. Cireng biasa, terus cireng rujak cireng rujak. Gak enak tuh. Itu the first time ya. Di mana-mana rujak cingur rujak cingur. Rujak cireng yang paling gak enak sedunia yang pernah makan. Gak enak. Asam tok isinya, gono manis, gono asin. Asam tok kayak Erik.
Iya. Tuh kan Rick bilang, Rick dia datang tidak akan membela kamu, Rick. Di sini konsepnya kan Eric versus everybody, Rick. Aku terbuli. Dadah, Ya aku pulang lift anak. dulu. Ya Bye-bye, pergi guys. ya. Tak bentuk move ya. Kan tiri toh. Oke, lanjut. Sabar, Rick. Sabar. Ingat, Rick, kita harus sabar. Iya, kebanyakan ghosting orang kamu itu. Kualat kon, kayak dibusuh kayak orang. Iya. Sabar itu Bur, betul. masuk kubur. Ah. Lu kan tapi gak masuk kubur nanti. Em. Mau melayang ini terus ah. Ingat, Yes. Rick. Aneh. Tapi Iya ingat, juga. Rick, ingat. Sabar itu ada batasnya. Kalau hatimu sudah berkata, tendang orang ini, tendanglah, Rick. Percaya, Rick. Jangan dengar. Sesat kamu. Oh, aduh, kamu mengajarkan value yang salah. Oke. Di Tipex guys, memang dia rada aneh kata beberapa spot. Udah menceleng kabel itu susah. Astagfirullahaladzim. Kita perlu banyak istighfar dan ikhtiar. Ikhtiar. Iya. Iya. Ingat, Innalillahi wa guys. inna ilaihi Bukan itu orang. Bukan. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal, Rick? Tolong. Woi, lek kon nyebut minimal tahu lah kegunaannya. Oke, kalian tahu gak sih? Gus Denny bersabda. Bukan Gus Denny, Habib Denny. Tahu nggak di wartawan di TikTok udah dia ngomong ke Sarweda yang papinya meninggal. Nah dia bilang selamat berduka cita. Dia bilang gitu cuy. Selamat berduka cita kayak langsung kaget kabeh sak wartawan gendeng. Aku mikir ya selamat iya sih. Selamat. Sudah riwayat kami. Ya itu ya. Terus apa lagi ya? Oh udah 1912 lah. Kayak kita pengumuman dulu. Hewanku belum habis bakalan. Oke. Habisin. Oke. Jangan dong nanti kemalaman. Oh ya. Oke. Kenyang rek. Mantap konten cilik. Oke, so ada beberapa pengumuman kita. Agustus kita bakal ada Foundation of Faith 1 untuk mengingatkan kita lagi tentang doktrin kekristenan. Itu kita belum tahu tanggal pastinya. Pokoknya Agustus ya. Pasti hari Jumat guys. As always kita hari Jumat. Terus minggu depan kita bakal ada seperti biasa. Terus awal Agustus ya awal pertengahan kita bakal ada outing yang di Surabaya juga dan yang di luar Surabaya segera ke Surabaya merapat gitu kan. Nah terus itu terus jangan lupa nih anak Evelyn nggak datang dikabari ada mau outing nanti yang kayak Febri, Yopi semua Grace meluncur semua ke Surabaya ya nanti pas outing. Dibayar Erik. Kenapa takut? Tak Erik. Ya. Oke, dia katanya duitnya banyak. Udah itu cuma kita pelit aja guys, itu duitnya banyak. Ya, itu terus apa lagi ya rasanya? Aku tuh ada pengen ngomongin ke kalian tapi lupa. Tiba-tiba. Oke, terus ini apa namanya? Jangan lupa kita ada BTL ya, Between the Lines. Kita setiap Rabu, Sabtu ya. Kita sudah episode keberapa terakhir di publish 13 ya? 12 ya? 12. Nah, kalian akan melihat banyak inovasi baru nanti gitu ya. Dan semakin aneh-aneh aja gitu kan. Nah, nanti kalian bisa lihat. Dan semakin topiknya menggila gitu ya. Dan tunggu kita akan ada sedikit kejutan di episode-episode ini yang akan tayang ini. Gitu kan. Wah, kita kan ada satu episode yang sangat kontroversial gitu kan. Wah, kita topik yang aku paling nggak suka sudah dibahas, tapi ternyata dibahas. Dan kenapa? Karena mulut saya nggak akan bisa ngerem.
gitu ya. Nah, mungkin khusus itu mungkin kita nggak usah sebar episodenya. Adanya kita bermasalah. Nah ya, enggak apa-apa. Kayak gitu. Ya, aku aja kadang itu pas malam habis record itu BTL-nya mikir, Tuhan, enggak apa-apa dah. Kayak gitu ya. Tapi gas sabrak ya. Ada masalah ya wis gitu kan. Oke. Itu ya. Terus Rabu dan Sabtu ya kalian bisa tunggu terus. Terus nanti juga kalian akan lihat wajah-wajah yang lain di BTL juga. Kita sedang arahnya ngomong tunggu terusan baru keluar. Mantap wis. Guys. Ya, tadi sidang nanti. Oke. Nah, tapi itu ya. Jadi kita ada beberapa wajah baru nanti untuk beberapa episode ya. Terus ada pengumuman apa lagi ya? Kita ada beberapa ke depan akan ada banyak inovasi lagi. Tentunya kita nyiapin wadah dan ya kita berharap kita terus cari jiwa. Masih banyak orang butuh Tuhan ya. Mas kalau kata pastorku masih ada 3 juta orang ya. Dan dia itu 2, sekian itu masih belum Kristen gitu ya. Nah, itu omongan yang selalu sampai bosen aku dengarkannya tapi benar. Gitu kan? Nah, jadi terus sama satu lagi bahwa kita sudah berjalan, jadi kita sudah memulai New Hope kita dari awal. So kita bisa lihat rekapnya habis ini. Tujuannya cuma satu, supaya ini menjadi sebuah bagian kita berjalan bersama. Ini bukan milik siapa-siapa, tapi ini milik bareng-bareng. Jadi aku selalu berharap ketika kalian ketika kalian di tag ini, taglah dengan bangga. Repostlah dengan bangga, karena kita bisa melangkah ini bukan karena kita banyak duit gitu ya. Ya justru kita gak ada duit kita melangkah gitu ya. Nah itu anehnya kita kayak gitu kan, dan kita dihujat banyak orang gara-gara itu. Dilokno apart, kan gendeng tuku apart. Nah itu sering berkali aku tidak denger itu, kupingku sampai cumpleng gitu ya. Sekarang kita jalan New Hope yang dananya mungkin tidak sedikit ke depannya. Oke, so kita lihat sebentar ya. Ada soundnya, pakai sound dong. Pakai sound, oke. Ya, jadi iklan dulu. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, jadi bagaimana kita memulai New Hope ini tujuannya satu, supaya banyak orang ngalamin Tuhan dalam berkat, gitu ya, bisa melihat Kristus lagi di depan kita, dan kita lihat juga meskipun kita ditolak sana sini, gitu ya, nggak segampang itu, kita juga ditolak dengan sinis, direndahkan dan lain-lain, itu udah sering, gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa ya kita berjuang dan ada orang yang mau dibantu, kayak gitu ya. Ya silakan. Oke, bapaknya senang guys, wih, Wah, itu paling senang endingnya. Kalau saya paling senang, apa editor harus pakai begini. Kan sok ganteng banget itu orang ditonton, nanti beberapa orang sampai 20 TikTok kita sampai ditonton berapa 10k tadi, lupa aku. 20k gitu ya, puji Tuhan. Dan ini akan jadi berkat bagi orang. Jangan lihat komennya, sekali lagi aku ingat jangan lihat komennya. Kalau kita bergerak, tidak ada musuh, kita nggak bergerak namanya. Gitu ya. Kalau kita ini sekarang dari posisi nggak ada yang pro kita, kok tenang aja. Dulu banyak pas kita mau mulai. Pas kita gerak semuanya nggak setuju semua. Ya itu ya. Jadi ini baru satu, target kita 100 UMKM sampai di tahun depan. So itu bukan dana yang kecil, dan ternyata ya seperti yang ini kalian bisa dengarkan di podcastnya, bahwa ya Tuhan selalu kasih penyedia, Tuhan provider gitu ya. Gitu. So aku minta kalian semua support, kita bantu-bantu, nggak harus besar kok. Kalian bisa bantu mulai dari 20.000 kita loh. Kemarin tuh peralatannya berapa ya? Kita tuh ada sing 20.000, ada sing 25.000, ada sing 60.000. Jadi nggak sebesar langsung 200 gitu, enggak guys. Itu perintilan kecil-kecil. Oke, sorry. Kebanyakan makan. Naik gasnya. Oke. Nah,
Ya, jadi nggak sebesar itu kok sebenarnya guys. Jadi kalian bisa sisihkan. Tenang, uangnya langsung dikonversi guys. Ya, nggak dibuat makan gembalanya kok. Tenang aja. Kan nggak buat panas spesial satu dulu. Gitu ya. Nggak gitu. Kita ada laporannya. Jadi kita juga buat laporan itu serapi mungkin dan kita ada cross check 2 kali dan ya itu tuh buku lah istilahnya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir masalah juga tentang uang gitu ya. Ya mungkin ini fase ribet ya karena beberapa yang mulai masuk. Sudah mulai masuk kuliah belum sih MPLS sih? Sudah ya? Oh belum ya, kuliah belum ya? Oh pernah belum? Oh oke. Ospek loh. Ospek, oh Agustus ya. Agustus September ya. Oke, ya itu. Jadi bagaimana kita kan mulai bergerak lagi minggu depan minggu ini kita bergerak lagi. Ada beberapa target yang kita sudah incar, kayak gitu. Ternyata banyak yang ditolak juga gitu. Nggak segampang yang kalian kira. Jadi pastikan kita bareng-bareng kalau yang offline mencari dan di bagian dihina-hinanya, nah kita bareng-bareng Newport, entah kalian mau ngasih barang kah atau ngasih, ada beberapa orang juga ngasih barang kemarin. Ini beberapa orang tua dari Tumba juga ngasih barang, kita berupa barang juga. Itu sangat super nice. Just sesimpel sembako pun itu sudah sangat bagus buat kita. Gitu ya. So, kita bareng-bareng mensupport ini semua ya. So, itu aja pengumuman kita hari ini. Apalagi ya? Nggak ada sih rasanya ya. Jadi itu dulu Erik berdoa. Oh iya, sama minggu depan untuk penutup dari bulan ini gitu kan. Rasanya seru kalau ada sedikit regenerasi dari saya ya. Kayak gitu yang sharing di sini ya. Udah service minggu depan ada Star yang akan sharing di sini gitu ya. Ngomong kita belum full power seperti biasanya gitu biar kalian belajar untuk sharing di Monday Service seperti apa ya. Jadi pastikan minggu depan kalian ikut. Karena orangnya juga belum tahu, belum tak tunjuk. Kayak gitu. Jadi masih belum ada yang tahu siapa Starnya gitu. Cuman di saya doang yang tahu. Gitu ya. Jadi kalau nanti dari bawah chat, Denny Susastro, nah ya itu pasti kalian. Gitu ya. Oke, so itu aja. Yuk, Erik doa. Oke. Tetap satu dalam doa sebelum kita mulai saat teduh malam ini. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami di Zoom pada malam ini Tuhan. Kami ingin melaksanakan ibadah saat teduh Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau berkati berjalannya sate hari ini Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir. Kiranya Kau berkati Ko Denny yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bukalah hati kami yang mendengarkan sharing dari Ko Denny hari ini Tuhan, supaya kami bisa menanamkan isi firman yang akan disampaikan oleh Ko Denny ini dalam hati kami. Tegurlah kami, sakiti hati kami, biarlah kami mau berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Thank you Tuhan. Kami siap untuk melaksanakan ibadah saat hari ini. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, so hari ini gitu kan. Oh ya Pak Yus. Soalnya sudah banyak anak kecil di sini kan ya. Depanku ini langsung basarnya orang main lompat-lompat, mau ikut lompat takut jebol gitu kan. Nah, itu susahnya ya kayak gitu. Oke, so I'm so sorry ini sedikit telat ya karena aku harus mengikuti tugas negara. Kalau nggak ikut nanti bisa berantem gitu kan. Nah, ternyata rezekinya banyak juga di aku sama makan-makan gitu ya. So, itu oke. Jadi hari ini minggu ketiga dari yang kita minggu ketiga dari tema bulanan kita gitu ngomong tentang Tuhan gitu kan. Nah, nanti ditutup oleh Star gitu ya. Wis, ada orang yang kan kita panggil nanti kita Jerome Pauline salah. Gitu ya. Enggak, kita cari yang cakep-cakep, cantik-cantik guys. Oh, enggak, bercanda. Gitu ya. Mungkin kita harus persembahan pujian Agatha Chelsea mungkin ya. Nah, kabupatennya Erik itu kan yang lu mau. Bukan komsel mau gitu kan. Itu kan. Dengar suaraku nggak? Aman? Ya, oke. Ya, jadi nanti kita panggil dulu nanti gitu kan. Nah, Agatha Chelsea itu mau persembahan pujian. Dia memberkati Hivel ini.
Gitu kan, weh, maka dapat ini ya lu yang mau kok, kayak gitu ya. Saya nggak terima dengan fotonya dia soalnya, dengan si itu, si T. Oke, nggak terima saya sebagai fans beratnya. Oke, kita bawa dia ke jalan yang benar, oleh karena namanya N-nya besar. Oke, jadi ya. Nah, so jadi itu hasil itu isi hati Denny kayak gitu ya. Nah, karena kita masuk ke bagaimana isi hati Tuhan gitu ya. Intro yang lumayan menggelikan ya benar ya. Maksudnya bahwa ya tapi gimana ya, memang baik, bagus ya, indah gitu kan. Ciptaan Tuhan yang Masya Allah gitu kan. Nah, tapi maksudnya kembali lagi bahwa eh gara-gara Erik. Oke. Nah, tapi maksudnya bahwa kita kembali lagi ngomong isi hati Tuhan gitu ya, bahwa sering kali kita ngomong bahwa isi hati Tuhan. Nah, sekarang menurut kalian, menurut Erik, isi hati Tuhan itu apa? Jangan jawab yang klise. Menurutmu, M-nya kecil, bukan besar loh. Isi hati dari Tuhan. Menurutmu, M-nya kecil. Ya, isi hati dari Tuhan. Ya, 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 ya. Apa? Ya. Belum tahu tembolokmu tak masukin ke dalam tenggorokan telen lo ya. Nah, ya. Ayo, Ya. isi hati Tuhan. Isi hati dari Tuhan. Ya, Menurutmu, bukan Alkitab lo ya. ya, Menurutmu, M-nya kecil lah. Oh ya, ya. enggak. Inggih. Yang menjadi keinginan dan kerinduan dari itu tentang kita. Ya, Oke. ya itu. Oke. Oh, Grace balik ternyata. Bertobat ya. Dia pas ngomongin sesuatu, ini mau manggil saya tadi gitu. Oke, so isi hati Tuhan gitu ya. Kita ngomong isi hati Tuhan. Sering kali di gereja-gereja selalu ngomong tentang isi hati Tuhan. Kadang pun ya enggak sih, sudah dimulai dari motivasi ya. Biasanya gitu, copot gitu kan. Siap, kenapa tuh? Nah, tapi enggak, dari maksudnya bahwa sering kali ketika kita memulai ngomong isi hati, bahkan ya sekarang kita aku jarang mendengar kata isi hati Tuhan aja, jarang sih sebenarnya. Ya gitu loh. Maksudnya yang benar-benar sampai dia dibahas sampai detail, sehingga ketika orang ditanya isi hati Tuhan, bingung. Sebenarnya inti dari isi hati Tuhan itu apa? Gitu. Apa yang jadi jantung di dalam hatinya gitu. Karena aku maksudnya, apa yang jadi inti dalam hatinya, kok jantung salah. Jantung dalam hati gimana ya? Apa yang menjadi jantungnya gitu. Jantung Tuhan itu apa? Hati Tuhan itu apa? Gitu. Seringkali kita kan selalu berpikir tentang ya wes lah, tentang itu ya, tentang jiwa dan lain-lain. Iya memang benar ya, memang tentang jiwa-jiwanya. Tapi ada satu hal yang lupa, bahwa bahkan event kita sebagai pelayan, event kita sebagai apapun, event sebagai pelayan, mau sebagai non pelayan, mau sebagai anak Tuhan, sebagai anak komsel, kita kehilangan taring gitu untuk kita melayani. Sehingga orang cuma berpikir ya udah pokoknya aku bersharing dengan baik menurut metode A. Ya udah, aku menjadi asyir yang baik menurut kaidah A gitu kan. Seringkali akhirnya manipulator yang terjadi ya, pendetanya nguar kalau 3-2-3 mati kicep kita. Gitu kan. Nah, itu ayat yang paling gampang untuk memanipulasi seseorang gitu kan. Sehingga meaning dari kalau 3-2-3 itu sudah hancur gitu kan. Sudah nggak bisa lagi dipercaya. Nah, tapi hari ini kita kembali, apa yang jadi isi hati Tuhan? Sebenarnya ini cerita sangat klise, dan aku juga baru bawa ini baru-baru aja, tapi ini tuh merema. Gitu. Dari ini kita cuma beberapa ayat sih.
Karena hari ini nggak tahu kenapa aku cuman pingin sebentar aja untuk nggak sebentar pasti ya. Maksudnya kita bacanya sebentar aja gitu ya. Saya gini-gini bisa 20 menit guys, gitu percayalah. Tolong percayalah. Kayak gitu ya. Meskipun itu dulu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau aku sharing di beberapa tempat itu sampai di reminder, jangan telat, jangan molor gitu. Karena biasanya mari gitu masih ada altar call gitu. Becek noni mereka itu nggak seneng gitu ya. Ya gitulah ya. Nah kembali lagi bahwa kita masuk ke Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke ini hal yang paling klise, cerita yang paling klise, tapi nggak tahu ya kenapa itu melekat banget di hatiku bahwa Yohanes 21 ayat 15. Nah, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka ini kan merujuk ke mana? Ya semua yang di situ. Gitu. Terus Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, apa namanya? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Simon Petrus itu bukan Yesus ketika bertanya ini bukan yang sekedar apakah kamu mengasihi aku, tapi Tuhan tuh ngomong apakah kamu mengasihi aku di atas semua ini, apakah menjadi top majority dan cinta pertamamu dan cinta akhirmu, kan gitu pertanyaannya kayak gitu. Kalau kita ubah ke ini apa namanya terjemahan gitu kan, kita kembali ke terjemahan yang sederhana gitu ya bahwa apa namanya. Kalau kita masuk ke terjemahan yang sehari-hari bilang gini, ini versi pacaran gitu kan. Nah, kalian pacaran pasti kalian tahu. Gitu kan. Nah, misalnya kalian nih tiba-tiba nggak dibukain pintu sama pacar kalian. Pasti kalian berpikir tuh. Ada beberapa orang yang nanya, "Ih, sudah nggak sayang aku deh." Ya gitu. Nah, ini ya kalau untuk ini jeleknya Hiful itu satu. Cowoknya dingin semua. Gitu ya. Gitu kan gentleman-nya itu kurang gitu kan. Nah, kokunya harus satu-satu datang. Gentlemanmu sampai habis gitu ya. Nah, itu peringatan yang keras buat kalian gentleman gitu ya. Meskipun aku juga kadang masih ada begitu-begitunya, tapi jangan separah itulah. Gitu ya. Ya gitu. Oke. Nah, tapi maksudnya bahwa seringkali kan gitu. Contoh lah, misalnya lupa dengan tanggal anniversary. Waduh, itu hari kiamat itu sudah. Itu langsung dibilangnya red flag. Gitu. Gak tahu red flag-nya di mana gitu kan maksudnya. Iya, sesedih itu iya, cuman sampai red flag. Ada orang ngomongnya bener-bener red flag dan bisa putus. Gak tahu dan tuh semarah itu seperti lu mecahin kaca rumahnya. Nah, gitu semarah itu. Gitu ya. Dan dia kan nanya, kamu tuh masih suka aku gak sih? Nah, kamu masih cinta aku gak sih? Gitu. Contoh yang lain gitu kan. Dia memang lagi kepingin main biliar gitu sama temennya. Nah, dia kan tanya, ketika dia ngomong gini, kamu tuh mencintai aku nggak sih lebih daripada itu biliar itu? Biliar dicemburuin, kadang bahkan main sendiri aja biliar cemburuin coy. Apa kamu mencintai mobilmu, biliarmu daripada aku? Pasti itu akan muncul gitu. Dan siapa? Yang lebih aneh lagi kalau dia lagi random habis PMS, atau pas tengah-tengah PMS, yang kalau aku jadi semut itu jadi apanya? Nah, bingung mas kayak gitu. Mati on mau jadi gulanya salah, mau jadi tanahnya salah, mau jadi manusia salah gitu ya. Gitu. Tuh. Belum lagi gue dapet pertanyaan lebih aneh dan absurd gitu kan. Aku jadi bunganya kamu jadi apanya? Bingung kan. Mau jadi tangkainya salah. Gitu kan. Nah, itu nggak bisa jawab udah begitu tuh. Untung nggak nanya, yang aku jadi bulu ketek kamu jadi apanya kan bingung kan begitu ya. Udah kayak gitu gimana ya? Aku tangannya biar ngempit kamu ya, gitu ya. Nah, tapi maksudnya bahwa nggak boleh gitu ya, kalian putus ya kalian guys, jangan ya. Sarankan sih jawab yang benar gitu ya. Itu sudah kayak ulangan gitu loh. Dan itu sifatnya kuis dadakan, gitu ya. Nah, saya aja nggak tapi orang domba-domba cewek di evil itu sudah mulai stres gitu ya. Yang apalagi nih tambahan satu pacar gitu kan, aduh sudah pusing gitu ya. Jadi berhati-hatilah bagi para lelaki yang masih dingin gitu ya. Nah kita nggak ke situ ya. Ini teguran keras sih, bukan teguran ringan ya. Kayak gitu. Kita nggak perlu sebut nama ya Rick ya. Nah itu gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa apa? Kan cuma nanya. Nah
Nggak bercanda, Rik. Nah, tapi maksudnya bahwa kembali lagi bahwa Tuhan menanyakan apakah kamu mengasihi. Ini bukan Yesus bukan cewek ya ngomong begitu ya, gitu. Tapi Tuhan tuh pengen tahu apakah kamu mencintaiku lebih daripada ini. Apakah kamu menjadi nomor 1 di dalam hidupmu? Ivan Petrus kan juga ada istrinya nanti ya. Kayak gitu. Oh, ada istrinya gimana? Punya mertua. Ya kan? Nah, itu omongan paling aneh sedunia ini. Ada yang bingung. Punya istri nggak? Enggak. Punya mertua? Punya. Ini maksudnya masa kucing istrimu gitu kan. Nah, nggak bercanda ya. Tapi kembali lagi bahwa apakah Tuhan ngomong apakah kamu lebih daripada itu semua? Baik termasuk istri, termasuk apapun itu. Dijawab iya. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan nggak cuma ngomong apakah kau mengasihi aku gitu. Tapi seringkali kan cuma ngomong gitu, apakah kau mengasihi aku gitu. Tapi sebenarnya bahwa kurang bahwa apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Benar Tuhan kau tahu mengasihi Engkau. Kata Yesus sebenarnya gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan nggak ngomong tentang ikuti ajaranku. Tuhan nggak ngomong tentang bagaimana ayo sayangi Tuhanmu benar atau dia memuji. Ini lagi ya, enggak. Nah, tapi maksudnya bahwa apa namanya? Tuhan nggak ngomong tentang ini baik, ini buruk. Tuhan nggak ngomong ini lakukan atau nggak lakukan. Tuhan nggak ngomong yang lain. Tuhan cuma ngomong gembalakanlah domba-dombaku. Ini akan berkorelasi dengan satu cerita. Dengan satu cerita, sebenarnya aku nge-lag guys. Di laptopku lebih tepatnya nge-lagnya. Oke. Nah, jadi ada satu cerita yang kita akan baca dulu sebelum kita masuk ke dalam nah ya, kita masuk dalam satu cerita di mana masuk ke Lukas 9. Sabar aku nge-lag guys. 9 sampai sebentar, nge-lag. Nge-lag sekali hari ini ya laptopku. Sebentar. Ya, Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Ini satu cerita di mana ini cerita yang paling klise dalam hidup seseorang gitu ya. Gitu. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Oh, nge-lag ya. Oke. Nah, kalau kita buka kisahnya, kita baca ya. Dalam hitungan ketiga, 1, semua ribu, 2, 3, on mix semua. Ya, nge-lag HP. Gitu. Ya. Nah, Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Oh, salah. Kita salah lihat. Salah baca. Gitu ya. Sorry. Salah. Bukan versi yang ini. Nah, ada satu cerita di mana Yesus tuh melihat. Nah, karena melihat satu gerombolan, Matius 9 ayat yang ke Matius 9. Nah, ayat ke-35. Nah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kepada kerajaan surga serta melenyapkan segala sakit, penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Maka kata muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang punya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja pada tuayan itu. Bahwa Tuhan cuma ngomong satu, ada sebuah korelasi dalam ngomong ini bahwa Tuhan ngomong, Tuhan melihat itu sebagai gembala yang tidak tergembalakan. Dia ngomong, kirimin orang minta untuk orang ini bisa dijangkau, bisa dituai. Kalau yang tadi dia ngomong, do you love me? Melebihi daripada semua ini. Iya, gembalakanlah domba-domba. Ada satu korelasi dalam dua ayat ini bukan cocok logi lagi ya, jangan dicocok-cocok logikan, tapi bahwa ada satu korelasi bahwa tidak mungkin satu orang itu memegang sebuah prinsip atau keinginan atau sebuah kerinduan di hatinya itu hal yang sama dalam waktu ke waktu.
Matius 9 dengan Yohanes yang ke-20 itu jaraknya jauh sekali. Yang satunya setelah Yesus metong, bangkit kan gitu, terus duduk bareng-bareng sebelum naik. Yang satunya masih awal-awal Matius 9 ya kan. Gitu. Jarak bisa ratusan tahun cara ini. Yesus aja cuma 33 tahun ya kan. Kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih hampir berapa tahun kayak gitu. Dengan kondisi beberapa tahun, orang bisa konsisten dengan omongannya. Kalau itu bukan berasal daripada hatinya, berasal dari mana? Bahwa inti yang Tuhan Yesus ngomongin adalah apa yang jadi isi hatinya. Kenapa dia melayani? Karena dia melihat ada orang yang letih lesu, ada orang yang capek, ada orang yang nggak punya pengharapan. Gitu. Itu menjadi inti dalam hatinya. Oh, kalian sadar bahwa apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Lihat kok kalian benar-benar lihat. Selalu ngomong tentang bagaimana menolong yang lemah. Pusatnya Yesus orang-orang lemah, kamu tahu. Pendarahan. Kumpul dengan pemungut cukai, angkat kaki satu ya. Apa? Cukaimu gitu misalnya. Lihat lagi orang buta. Lihat lagi orang yang nyemplung ke kolam geter-geter Bethesda. Orang sih nggak bisa. Jadi selalu target Tuhan orang-orang yang nggak mampu, yang dia nggak bisa mampu jalan sendiri. Yang nggak bisa menuntun dirinya sendiri. Sih sudah hilang arah. Gitu loh. Itu targetnya Yesus. Even bukan as always, cuman target utama Yesus buat Tuhan sudah ngomong bahwa dia bukan mencari orang benar. Gitu loh. Bentar, ini laptopku rewel. Sebentar. Baterainya nggak masuk. Oke. Nah, jadi kembali lagi bahwa isi hati Tuhan adalah itu. Selalu tentang yang lemah, selalu tentang bagaimana orang ngalamin Tuhan, selalu ngomong tentang bagaimana orang tuh bisa berjumpa dengan Tuhan. Siapa lagi orang yang nggak terpandang, orang yang dianggap lemah, orang yang nggak dibilang sampah. Even dengan orang Farisi. Kalau sekarang berarti even dianggap sampah sama sebuah gereja. Even dianggap sampah sama banyak orang. Tapi Yesus memberikan satu title bahwa kamu berharga. Makanya dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan hanya sekedar jalan, bukan hanya sekedar kebenaran, tapi juga memberikan kehidupan. Dan Yesus lakukan ketiga-tiganya. Dialah jalan itu, dialah kebenarannya itu, dan dia juga yang memberikan kehidupan itu. Jadi even kita ikut Yesus bukan sekedar cuma ikut, kita kan mendapat tiga-tiganya. Itulah jalannya, kita dapat kebenarannya, kita dapat kehidupannya. Gitu. Dan kitalah yang menjadi jalan berikutnya buat orang lain. Kita extension jalannya gitu. Nah, tapi sayangnya bahwa isi hati Tuhan bahwa itu sudah hilang, ditutup dengan persepuluhan. Ditutup dengan 3 cara melewati masa sulit. 3 cara diurapi dalam bisnis. Nah, gitu. Terus ya kita begitu. Tapi pernah enggak kita bisa ngelihat 3 cara Roh Kudus bisa bergerak di tengah-tengah kegerakan misalnya. 3 cara menjangkau orang lain. Hilang itu semua sekarang. Termasuk Hivel pun kita kehilangan taring beberapa bulan ini. Kita akan terus terkikis ketika kita nggak berpusat pada ini lagi. Bahwa isi hati Tuhan bukan tentang Hivel itu besar atau kecil. Tapi ketika kita memutuskan satu generasi di dalam kampus kita artinya sudah mulai memutus satu rantai revival yang kita sudah mulai. Ya, oke. Iklan sedikit ya, guys ya. Sambil kita menunggu kembali kita kembali. Nah, kita iklan sedikit. Wih. Silakan, Cevel.
Erik, silakan Erik. Apa? Loh, Silakan. ya sudah. Oke, jangan lupa kalian terus tunggu episodenya VTL. Nah, selalu setia menunggu VTL. Karena setiap episodenya akan terus membahas tentang topik-topik yang semakin wah gitu. Nah, nantikan terus saja. Nah, ini Bapak Gembala kita sudah kembali. Oke, kita kembalikan lagi kepada Bapak Gembala kita. Terima kasih. Terima kasih atas iklannya. Oke. Nah, jadi kembali lagi bahwa hari ini kita sedang memutus satu rantai yang kita sudah mulai dari from the STS. Kita sudah taruh rantai itu kan. Rantai revival kita mulai dari sana. Gitu. Terus dari satu generasi ke satu generasi. Gitu. Dari 2018 dulu kita selalu ada. Sampai di 2022 kita masih ada. 2023 masih ada. Ini merambah kampus lain belum ada opportunity kita. Tapi hari ini aku ingetin bahwa kalau hari ini kita terlalu aman dengan memikirkan pekerjaan kita, dengan memikirkan semuanya, mau sampai kapan kita kayak gini terus? This bukan tentang apa yang aku mau, bukan tentang apa yang Tuhan evil mau, tapi tentang apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau adalah regenerasi tidak terputus. Seperti Yesus memandang orang-orang termasuk kepada ketika tidak ada apa-apa dia tiba-tiba lagi makan dengan tiba-tiba ngomong gembalakan atau domba itu bukan hal yang sangat umum diomongkan. Aku lagi makan sama bakmi sama Erik tiba-tiba gembalakan atau domba evil kan bingung kalian pasti. Tapi kalau itu bisa keluar, iya memang aku ngomong itu ke Erik sering ngomong gitu. Kenapa? Karena itu sudah jadi part dari hatiku. Tapi ketika Yuval kehilangan taringnya, cuma memikirkan dirinya sendiri, cuma memikirkan hari ini kita, tentang bagaimana hal-hal yang mungkin sederhana, kita malah kehilangan taring sebenarnya. Dan Yuval mulai mundur dari amanat agung. Yuval cuma bagian tempat kumpul dan yang diharuskan dan yang serasa kalau enggak kok marah gitu. Yuval bukan lagi tempat bertumbuh, bukan lagi tempat untuk mencari jiwa, bukan tempat untuk bagian bekerja sama untuk tentang memenangkan jiwa. Dengan posisi hati Tuhan, bukan tentang maunya, bukan hanya tentang nama Tuhan yang kita bawa-bawa di sini gitu. Sehingga kalau hari ini kita cuma ribut tentang bagaimana respon orang, kita ribut hidup cuman memikirkan untuk ya aku cuma maunya begini, aku maunya begitu, sistemnya seperti ini, sistemnya seperti itu. Hari ini kita kehilangan hal yang seharusnya kita dapat. Kalau kita bergerak seperti ini terus sampai 2030 pun nggak ada jiwa yang kita menangkan. Karena kita terlalu mengambil banyak langkah aman. Ya, memang 2025 kita kan, aku ngomong kepada kalian, kita kan lebih aman. Karena kita sudah banyak bentrok di 2024. Tapi lihat 2024 kalian bisa tahu jiwanya lebih banyak. Karena apa? Karena 2023 2024 aku di kampus buat bentrok sana sini kan. Sepertinya aku tuh bentrok terus di kampusku. Dimusuhi sana sini. Ya cuman karena aku lagi malas cari musuh aja tahun ini, karena aku ngomong kita lebih kalem. Tapi maksudku bahwa ketika kita menjadi kalem bukan kita memberhentikan, tapi ada ladang yang lebih besar. Makanya kita sama-sama berdoa bahwa jangan sampai Hivul ini kehilangan taring. Nggak cuma di Surabaya, dimanapun kalian berada, ambil langkah gitu. Senang nggak senang terserah, yang penting hidupnya diubahkan dulu. Kan gitu. Jangan sampai kita kehilangan taring. Kita sudah kehilangan 1-2 rantai sekarang. Kita udah mulai terputus revivalnya. Itu udah mulai bolong-bolong revivalnya. Ketika satu generasi mati, bawahnya pasti lebih sulit. Sama, yang lain juga sama, kampus-kampus lain yang kita kan jangkau. Kita butuh juga relasi untuk masuk ke dalam mereka. Kita butuh keberanian. Bahwa ini bukan tentang apa yang Hivul mau, bahwa Tuhan pengen masih banyak orang yang butuh Tuhan.
Itu isi hati Tuhan. Masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Gitu. Tapi kalau hari ini kita cuma sibuk tentang urusan kita, sibuk cuma untuk memperbagus pelayanan kita, sibuk bagus untuk mendapat sifat baik dan pekerjaan enak. Tidak didasari untuk untuk pondasi dari sebuah komunitas atau pelayanan kita. Ya percuma lah yang kita kerjakan, bukan? Oh, isi hati Tuhan cuma pengen lihat mana orang bisa selamatin, mana anakku yang, mana Dani rusak lainnya yang kamu bisa bawa. Ini bukan tentang bagaimana kita siap atau tidak siap, tapi ini sudah hati Tuhan. Di dalam sebuah keluarga, ketika anak koko kita atau cici kita atau kakak kita hilang, ini bukan tentang keluarganya siap menampung lagi atau bukan. Tapi apa caranya bawa kakak itu pulang? Gitu. Karena mereka harus masuk ke tempat aman itu. Mereka harus kembali ke keluarga itu. Dirasain love-nya lagi, cintanya lagi. Kembali lagi. Jangan sampai ketika kita sudah keenakan kerja, keenakan kuliah, keenakan liburan sekolah, SMA, atau liburan kuliah, kita santai dan kita pokoknya program. Hari ini Evil bukan pekerjaan. Evil kan terus bergerak membesarkan dirinya, iya. Supaya kapasiti menampungnya juga besar. Tapi ketika kita punya hati yang mini, hati api yang kecil, cuman ngurusi hari ini aku ngambek dengan si A, hari ini aku ngambek dengan si B, aku nggak senang sama kamu, hari ini aku capek dengan kamu, hari ini aku nggak pengen sama kamu. Gitu. Habis waktu kita. Dan iblis sedang mengacaukan untuk itu. Dan Evil hari-hari ini lagi banyak masalah dengan hal-hal yang aku malah mikir kayak, harusnya masih ada hal yang lain kita urusi bareng-bareng gitu. Ya, betul. Kita perlu kembali ke hati Tuhan. Roh Kudus tegur aku ketika kemarin pengen bawain sharing ini gitu loh. Bahwa hari ini kita berjalan dengan nama Tuhan atau dengan hati Tuhan, guys. Isi hati Tuhan tentang jiwa, bukan tentang pelayanan kita kalian bagus atau enggak. Of course itu juga bagian, tapi yang paling penting adalah satu. Apakah kalian masih punya hatinya Tuhan? Apakah kalian sudah pernah minta dalam pelayanan kalian dengan hati Tuhan? Apakah kalian sudah rasa hati Tuhan seperti apa dalam hidupmu? Kalau yang sudah, kemana ketarinya kalian hari ini? Apakah karena kehidupan kalian unstable, kalian berhenti? Atau kalian justru kalian nyaman di kondisi seperti ini, kalian berhenti? Aku ngomong gini, aku pun juga tertegur. Dan aku sudah ditegur duluan. Tapi hari ini aku sebagai as a leader kalian. Masih ada loh jiwa-jiwa yang masih butuh pertolongan. Tiring rohnya menjerit, meskipun hatinya nggak menjerit. Banyak orang yang bersyukur dan berkata, kok nggak kenalin aku dunia terang ini, aku nggak pernah ngerti karena jujur dia itu nyaman di kegelapan mereka. Salah satu testimoni domba yang ada di Hibur juga pernah ngomong kayak gitu. Apakah kita kan nyaman dengan orang-orang yang seperti ini terus? Apakah kita nggak pingin banyak orang yang lebih diselamatkan? Gitu. Apakah kita nggak pingin lihat Hibur ini karena ada 100 orang habis ini? Kan banyak orang, kita kan buat soul. Gitu. Apa kita nggak akan nyaman? Apa kita nyaman dengan kondisi seperti ini terus? Tapi kalau kalian hari ini menganggap bahwa gembala yang harus turun tangan semua, itu adalah kesalahan terbesar dan itu iblis yang mengacaukan mindset kalian. Tuhan nanya, do you love me? Melebihi dari semua ini. Tuhan juga nanya ke kalian. Gitu loh. Jadi kalau kita belajar hari ini, menggembalakan, itu untuk semua orang. Tapi untuk title gembala yang benar-benar yang harus ada title-nya, ya itu untuk satu orang, memang Tuhan panggil, Tuhan rindukan. Entah Tuhan pilih langsung, memang dengan kedaulatannya, atau respon hati, atau panggilan. Percuma ketika orang punya skill menggembala hebat, tapi hatinya nggak sama, nggak gampang jadi gembala. Percayalah, enak jadi kayak kalian kayak gini. Kalau salah tinggal luntut. Gitu. Of course.
Itu memang sudah sebagai domba kayak gitu, tapi salah ya tetap ya. Tapi ya udahlah gitu loh maksudnya. Nggak enak kok. Dan justru masih banyak orang yang butuh kenikmatan di posisi kalian sekarang. Cuman mereka nggak ngerasa butuh. Kenapa? Seperti domba yang aku temukan dan berkata apa? Aku nggak tahu dan aku ngerasa enak dan nyaman. Bayangin masih banyak orang yang ngomong gitu enak dan nyaman di posisi mereka yang ateis. Masih banyak mereka yang broken home. Masih banyak mereka yang rusak keluarganya. Masih banyak orang yang hancur keluarganya. Masih banyak orang yang kehidupannya hancur, remuk, bahkan dia nggak tahu tujuan hidupnya itu apa. Tapi hari ini kita tenang-tenang, cuma hari Senin masuk, kumpul-kumpul, ketawa, beres, pulang. Belum lagi ngambek dengan ini, belum lagi ngambek dengan itu, belum lagi baper dengan ini, belum lagi baper dengan itu. Mau kemana Evil seperti ini? Kita nggak pada on point yang sama. Kenapa Koko membangun Evil ini? Dan kenapa Koko berjalan dengan segala banyak musuh? Kenapa sih? Simple. Aku selalu bilang ini. Karena masih banyak orang butuh Tuhan. Dan butuh ngerasain di zaman Tuhan ini apa. Tekad non di hati kalian. Seperti Yesus berkata tergeraklah belas kasihannya. Hari ini kita cuma dua kisah ini toh. Tapi hari ini bahwa revival itu harus dimulai. Kalau sudah hilang kembalikan. Kalau hari ini terputus, ayo kita mau follow up. Jangan nunggu gembala nge-follow up. Mengembalakan itu kita sebagai domba antar domba pun, ayo saling stay connect, bukan dengan baper-baper, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Ada yang belum join default, ayo kenapa? Ada masalah apa? Gitu loh. Gak usah paling leader, tapi kita mikir kita sama-sama domba. Kamu kenapa nggak join? Ayo, Ibu nggak pernah ngelakuin itu loh. Yang penting mie hari ini kita gembala, kita sudah digembalakan atau baru masuk pengembalaan. Masih banyak orang yang butuh Tuhan dibanding kita ngambek dengan sana sini. Masih banyak orang yang butuh Tuhan. Ternyata banyak orang yang ketika persekutuan dia ngerasa beruntung ketika ikut persekutuan itu meskipun terjebak. Dan hidupnya dipulihkan. Banyak orang yang di titik di mana hancur hidupnya. Dia masuk kuliah dengan hopeless. Sekarang berakhir sebagai leader di salah satu gereja besar. Masih banyak orang-orang kayak gini. Tapi hari ini kita lebih memikir hal yang lain dibanding isi hati Tuhan. Kalau hari ini kita bergerak cuma dengan nama Tuhan doang, mendingan kita nggak usah bergerak dah. Kalau Livo cuma tempat kongko-kongko, cuma hanya tempat duduk mendingan buat apa Dave? Buat apa aku lontorin banyak dana buat kita semua? Bukan berarti kita nggak ada posisi sibuk atau apa. Iya, aku juga ada posisi hancur ke hari-hari ini gitu. Tapi itu pun aku terus berusaha untuk bergerak. Kalau kita lihat kembali lagi bahwa isi hati Tuhan, sesimpel Tuhan ngomong, oh kamu mengasihi aku, kembalikan batu-batu, yang artinya bahwa itu lebih penting. Itulah part dari jantungku. Kalau itu sampai hancur, kalau itu sampai, itu dia tuh ngomong tentang isi hati dan dia curcol, dia ngasih tahu, dia deep talk. Ini loh isi hatiku. Bukan tentang pelayanan sih bagus. Bentar kamu jadi leadership. Kamu jadi leader. Bentar kamu bakal ini, bakal enggak. Tuhan cuma ngomong apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang artinya kalau kita konversi lebih panjang, kita konversi panjang ya bahwa sayangi dia, cintai dia, jangkau dia, terus dapetin mereka. Apa yang kita sudah lakukan hari-hari ini? Dibanding kita menyalahkan leader kita, menyalahkan orang tertentu, kenapa kita nggak hari ini bergerak untuk menjangkau? Menjangkau itu bagian dari semua orang. Menjangkau kenapa? Aku udah ditemuin di komunitas ini. Aku ditemuin sama Tuhan.
Apakah hidupku jauh lebih better sedikit dibanding orang lain? Kenapa orang yang lain juga yang masih, maaf ya, masih nyabu, masih ngerokok, masih hidup panas ibaratnya, api gitu kan, gelap. Kamu mungkin tanya nggak butuh Tuhan, tapi kok tidak kenal kebenaran, ini nggak mau lo kembali itu. 9/10 aku tanya, nggak mau mereka kembali ke masa lalunya mereka. Nah ini mungkin nggak perkenalkan, hari ini kita nggak pernah tumpang tangan ke atas orang. Hari ini kita nggak pernah jangkau. Sampai kapan? Kasihan mereka yang butuh Tuhan. Itu isi Tuhan. Sampai di titik mana kamu paham isi hati Tuhan hari ini? Kalau kalian nggak tahu kenapa kalian melangkah, ya pasti of course minta hati Tuhan terlebih dahulu di hatimu. Tuhan akan kasih. Tapi yang paling pasti adalah hancurlah untuk mereka. Mereka juga butuh dididik, dia butuh dikasih makan. Dia butuh diselamatin seperti kalian. Bayangin aja ketika kalian dulu nggak ada orang yang nggak egois turun ke kalian, ketemu kalian, nggak ada yang mesti nggak egois untuk merawat kalian. Apakah kalian masih ada di tempat ini gitu loh? Sebagaimana Tuhan ngasih tahu ke Yunus bahwa iki loh sesayang apa aku. Seperti pohon jarak. Seperti Yunus sayang sama pohon jarak dan sedih ketika itu kehilangan. Karena hanya dalam semalam. Seberapa Yesus merindukan orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Apakah kalian berhenti di sini hari ini? Dengan wadah yang sebesar ini, evil itu. Aku nggak ungkang-ungkang kaki, aku terus berusaha setiap hari. Tapi nggak akan bisa, leader nggak akan selamanya. Aku juga bisa tua, guys. Gitu. Sampai kapan? Kita harus mulai rantai itu dari kampus ke kampus. Mau orang itu tertanam atau kagak, itu bagian kita untuk kita agresif dengan orang lain. Tapi jangan sakiti mereka dan jangan paksa mereka. Kita nggak pernah main kasar. Gitu. Jangan pernah paksa mereka. Tapi kita selalu rindukan. Yang kita agresif adalah kehausannya untuk mereka kembali ke Tuhan. Itu isi hati Tuhan hari ini. Sejak kapan kita berhenti mikirkan taring? Sejak kapan kita berhenti mikir isi hati Tuhan? Ya bisa kalian ngerenungin bahwa kenapa aku sampai rela dihujat banyak orang untuk bangun nivel ini, untuk bergerak di kampus-kampus? Karena mereka nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan itu salah selama ini. Dan ketika mereka terima Kristus, cuma satu jawabannya, thank you Tuhan, karena aku udah temuin. Apakah kita cuma egois hari ini? Dan bayangin kan di posisi orang yang nggak ditemukan di sana. Dan orang lain yang harusnya mencari kalian cuma berkata, mau aku males, mau aku lagi banyak tugas. Gitu loh. Kerjaanku belum stabil. Nah, aku bergerak dengan saldo 200 rupiah. I'm so sorry, kelihatannya hal yang aneh. Gitu. Tapi kenapa kok masih bergerak nih, kok? Karena ketika ada satu orang aja yang bergerak untuk hati Tuhan, pasti Tuhan akan tetap berada di tempat itu. Tuhan masih membuat revival di tempat itu. Kita ini cuma lagi sedikit mundur aja untuk kita banyak belajar. Setelah ini Hivel akan meloncat lebih tinggi. Itu yang aku percaya. Tapi kok justru kalian kehilangan taringnya seperti ini? Apakah kalian akan terus putus dengan
rantai revival yang sudah susah payah aku buat di STS. Susah buat di kampus-kampus lain. Yang aku rindu-rindukan. Apakah kita ngerasa fine ketika aku mulai dari satu kampus yang begitu susah aku mulai. Yang akhirnya sekarang juga terputus dan nggak ada, bahkan banyak orang yang nggak peduli dengan putusnya rantai revival itu. Makanya kita kan juga terus. Kenapa sebegitu pedulinya aku dengan mereka? Seberapa aku pingin mereka ngalamin Tuhan? Seberapa aku pingin dia mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan? Dan aku akan memulai rantai yang baru di kampus yang lain. Maka aku selalu berdoa untuk setiap kita, ayo kita cari bareng-bareng celah untuk kampus-kampus yang lain. Jangan pernah ngomong nggak bisa, selalu bisa. Karena masih banyak orang yang butuh Tuhan. Orang yang bisa ngomong nggak mungkin. Tapi di mataku kalian semua itu nggak mungkin awalnya. Itu aku jangkau. Ini isi hati Tuhan yang nggak pernah digembar-gemborkan di banyak orang. Seakan-akan jemaat itu orangnya terus harus dilayani. Gitu. Ini isi hati Tuhan. Apa yang bisa aku bangun dari 4 tahun lalu? Gitu. Sejak aku di STS hingga detik ini. Maka kenapa aku menggempur sedalam itu STS pada itu. Puncaknya 2023. 2024, sorry. Itu puncaknya. Bukan aku pilih kampus, tidak ada hubungannya. Aku pilih masuk kampus yang lain. Itu pun sudah hancur sekarang rantainya. Sudah tidak ada kabar. Terus kita akan mulai dari mana, Evel ini? Semua hari ini kita semua egois. Termasuk aku. Kita semua egois hari ini. Karena kita pikirin cuma pertumbuhan diri kita. Kita pikirin cuman keenakan kita, kenyamanan kita. Nggak pernah kita tanya, apa cara kita jangkau lebih banyak? Nggak ada satupun aku temukan itu. Berarti kita adalah egois seperti Yunus berikutnya kita. Yang hanya melakukan berseru-seru pertobatan tanpa dengan hati. Ingin mengalami Tuhan. Jadi hari ini kita kembali bahwa itulah isi hati Tuhan. Ketika kita sudah berhenti di sini, ya udah, Hivel akan tambah hancur, percaya kok. Kita harus terus bergerak. Masih banyak orang butuh Tuhan. Tapi kalau hari ini kita takut buat menjangkau, hari ini kita takut bahwa memperkenalkan Hivel kalau ada celah. Aku nggak minta benar-benar yang sangat rata kanan seperti saksi Yehova. Itu nggak akan berhikmat. Tapi ketika kita punya celah, ketika kita punya momen, aku selalu juga lakuin ini ke banyak orang. Hivel nggak bisa ceritain satu-satu. Masih banyak orang butuh Tuhan. Banyak orang yang ngemis-ngemis, tolong aku, bantu aku, guys. Gitu loh. Maka hari ini isi hati Tuhan cuma 1 Matius 9. Ayat yang ke-6, melihat orang banyak itu. Karena mereka capek, mereka punya segala penyakit, mereka sudah lelah dengan itu, punya hopeless. Gak ada yang mau terima aku. Gak ada yang bisa membuat aku nyaman. Tuhan berkata, tergeraklah hati Yesus. Apa yang men-trigger dari Yesus? Agak jiwa sih gak bisa apa-apa, coy. Itu tok. Gak lebih daripada itu. Hari ini kita kembali. Sudahkah kalian punya hati yang tergerak ketika melihat orang yang masih jauh dari Tuhan?
Kalau kalian andalkan leadermu terus, mau sampai kapan? Rantai itu akan terputus. Dan ketika kita nggak mulai rantai itu lagi, rantai revival itu lagi, kalau kita nggak mulai hari ini, kalau kita nggak cari cara untuk kita mengaitkan diri ke kampus-kampus, siapa cara kita menangkan generasi? Ya apa cara PDK kampus bisa survive? Karena belum tentu semua ketua PDJ benar. Gitu. Kita nggak ngerasa paling benar, kita nggak self-righteousness. Tapi aku ngomong dasar ini karena kasihan. Mbak Ade mereka harus hidupi kerohaniannya loh. Ada yang mati dan berkata habis ini bisa bunuh diri. Ada orang-orang seperti itu, udah pernah temu. Terus kita akan apakan mereka? Kasihan mereka. Titik itulah kenapa Yul bergerak. Kita nggak neko-neko orang. Kita nggak pakai visi misi. Teranglah itu yang turun hari pertama lah. Karena kita udah ngalamin Tuhan, orang lain udah ngalamin Tuhan. Udah itu kok visi kita. Itu kenapa aku diri sasur bergerak hingga detik ini as a leader. Ini banyak orang yang perlu ngalamin Tuhan. Kalau hari ini kita cuma ngalamin diri kita sendiri, ngurusi kerjaan kita, ngurusi kuliah kita, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Gitu. Oh nggak gerak yang salah leadernya hari ini ini tentang komunitas atau tentang menjangkau? Hari ini cuma berpikir sistem bukan tidak penting. Bukan tentang cuma komunitasnya bagus. Komunitas yang bagus adalah ketika membangun dan berani bergandeng. Ini hanya bisa membangun, tapi menggandeng. Menularkan api. Dan hari ini aku tularkan api kepada kalian. Ayo bergeraklah dan mulailah. Kembali apa yang kalian sudah mulai dulu. Entah SMA, entah SMP, entah kuliah. Bergeraklah di mana Tuhan sudah tentukan kamu di situ. Apa yang kamu sudah mulai dulu, jangan berhentikan di sana, tapi selesaikan. Selesaikan dengan waktunya Tuhan. Oh, udah iris finish, udah ditularkan regenerasi. Udah itu aja. Tapi ketika kita hari ini Tuhan masih belum ada misi yang belum selesai dalam hidup, kembali ke PD kampusmu dan carilah mereka regenerasi. Bangun rantai revival. Untuk kampus-kampus yang baru, ayo kita gerak. Aku kumpulkan uang untuk keluar kota. Dan hari ini kita perlu kembali bahwa apa sih yang jadi hati Tuhan? Masih banyak orang lemah yang nggak bisa apa-apa, yang butuh pertolongan. Itu toh hati Tuhan. Jiwa. Dia sedang mencari saudara-saudaranya kita. Yang Tuhan mungkin selalu menangis kemana si X, si A, si B, si C. Kapan dia bisa kembali? Yang Yesus lakuin mungkin cuma itu, sedih melihat kemana belum kembali. Sama, hati Tuhan teman-teman, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Cuma satu poin hari ini, mintalah hati Yesus. Dua berarti. Dan yang pertama adalah mintalah hati Yesus. Ini diminta. Bukan dilihat, bukan dibaca. Diminta dalam hati kalian. Dan itu adalah mulailah apa yang sudah kalian tinggalkan. Termasuk di dalam rantai yang sudah aku buat hari ini STS. Kembalikan rantai revival itu lagi. Jalankan rantai. Ketika kita mulai generasi dari 2018 sampai 2023. Akhirnya terputus dan ada yang bolong. Di mana taringnya kalian hari ini? Sudah terlalu cupu rohani kalian. Gitu. Memikirkan diri kalian sendiri. Pokoknya gerejaku pokoknya. Yang penting gerejamu atau Tuhan? Ini jadi pertanyaan besar kan? Isi hati gereja atau isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan itu jiwa-jiwa.
Gak bawa ke gerejamu enggak apa-apa, bawa ke gereja lain enggak apa-apa. Kalau memang dia deketnya di situ jangan paksa. Oh dia pengen di situ jangan paksa. Yang penting kamu bawa dia ke hati Tuhan. Itu hati Tuhan. Itu sih diharapin setiap hari kemana orang ini. Itulah yang jadi isi hatinya. Kamu mulailah apa yang kamu sudah mulai dulu. Mungkin kamu dulu menjangkau, tapi kamu berhenti, kamu burn out, kamu apa, kamu balilah. Detik itu. Hari ini kamu nggak care dengan PD-mu hari ini. Misalnya, aku selama ini nggak care dengan PD-ku. Ayo, ada tugas yang belum selesai, kembali ke PD-mu. Kamu masih bisa bantu. Ubah, masuk di sana. Menangkan mereka. Di sekolahmu juga, kita berdoa bisa masuk di sekolah-sekolah tahun ini. Terus kita berharap. Mau mungkin terserah mau dicaci. Makin bukan urusanku. Malu ya, malu sekali aja. Tapi kalau kita berhasil, kalau hari ini kita tembus, oh banyak revival, siapa yang menanggung? Lebih besar kan impact-nya tuh. Malunya sekali. Kalau berimpact gimana? Revival ya akan sampai jiwa-jiwa. Bayangin kalau Denny Sastro nggak ditemuin dulu, mana bisa ngembalain 10 orang? Mana nggak bisa sharing di bawa api revival? Kalau aku nggak ditemuin dulu, bagi kalian kan sebagai orang itu masih sederhana. Oh iya bawa, ya wes lah, Denny temu noise gitu intinya gitu. Tapi kalau misalnya hari ini Denny nggak temuin, kalian nggak akan semua nggak akan temuin bukan? Dari satu akan lebih banyak lagi revival dijangkau. Menjangkau bukan it's about me, it's about him. Tentang Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan. Jadi hari ini kita stop menje-menje. Masih banyak jiwa yang perlu kita urus. Ya, I'm so sorry kelihatannya hari ini salah seperti kayak pendetaku yang lain gitu, pendeta lain ya. Yang selalu isinya cuma negas saya gitu. Tapi hari ini bahwa aku naruh kepada kalian hari semua hari ini bahwa sudahkah kalian paham isi hati Tuhan hari ini dan sudahkah kalian kembali ke jiwa? Bahkan ketika aku membayangkan bahwa ketika aku melihat pemandangan yang paling indah dalam hidupku, ketika ada anak evil jadi lawat ketika revival service, itu hal yang selalu aku rindu-rindukan. Ketika aku ibadah di salah satu, aku tetap dengan satu kesaksian. Dalam beberapa bulan ini ketika aku worship di gereja, Tuhan itu selalu, gak tahu ya, beberapa kali Tuhan itu ngasih satu rema di hatiku gitu ya. Ngasih satu rema di mana ketika aku worship, ketika aku pun worship, itu ngomong banyak hal di hatiku gitu. Kayak itu entah imajinasiku, entah impresi, aku juga nggak tahu ya. Tapi gak tahu kenapa otakku selalu cuma bayangin ketika aku di posisi di altar call. Selalu dimanapun tempatnya itu. Dan Tuhan selalu kasih bayangan itu dalam beberapa bulan ini. Even ada beberapa yang nggak, iya rasanya hampir tiap minggu selama 2 bulan ini, sebulan ini ya. Tuhan terus taruh, bahkan nggak cuma sebulan, bahkan beberapa kali dalam seminggu pun dikasih. Dikasih gambaran itu. Gitu. Entah itu imajinasi atau bukan, bahwa itu sampai di hatiku. Dan ketika aku membayangkan itu terus, apa ya, itu seperti menggerakkan hatiku dan aku selalu nangis ketika bayangin itu. Karena ada satu sakit, satu sayatan. Wah, aku bukan dari orang yang hebat soalnya. Dan aku dari orang yang rusak. Gitu. Hingga detik ini Tuhan bentuk hatiku, bentuk pikiranku, bentuk kerohanianku, itu karena ketidakegoisan Tuhan dan orang lain yang gak egois dalam aku. Dan Tuhan taruh di hatiku gitu loh. Tuhan terus taruh gimana orang baru ngalamin Tuhan. Ngalamin manifestnya Tuhan, ngalamin perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Tuhan kasih gambaran itu terus di aku. Dan ketika terus
Terus Tuhan kasih itu ketika tiap minggu pun aku nangis dengan itu. Tiba Tuhan pengen kasih satu reaman di hatiku ketika aku coba simpulkan bahwa akan ada lawatan besar setelah ini. Ketika Hiful itu siap dan aku siap gitu loh. Tapi kalau Hiful semua hari ini cuma mikirin dirinya, apa yang kita mulai pun nggak peduli. Habis ini pun kalian yang keluar nggak peduli. Sia-sialah orang-orang yang sudah membangun menaranya di dalam sebuah kegerakan. Jadi bagaimana hari ini kita kembali ke isi hati Tuhan yang sebenarnya. Yaitu tentang bagaimana Yesus Tuhan mencintai jiwa-jiwa. Sehancur apapun hidupnya. Nggak layak apa hidupnya. Dan hal yang kita bisa lakukan ya, memberi jalan, memberi kebenaran, dan memberi kehidupan ke orang. Masih banyak loh yang butuh Tuhan. Jangan ngomong ini cuma klise. Enggak. Masih banyak. Dan mereka hidupnya tersiksa beberapa. Meskipun mereka nggak ngomong iya. Kita kembali ke Tuhan hari ini, right? Ayo, Erik doa. Ya, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang disampaikan oleh Ko Denny Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Kau tanamkan dalam hati kami, dapat tertanam dan bertumbuh mulai dari teguran-teguran-Mu ini, kami bisa membuahkan hasil revival yang besar sesuai apa yang Kau rindukan Tuhan. Biarlah hati kami selaras dengan hati-Mu Tuhan, kami memiliki hati-Mu, kami belajar untuk mengetahui isi hati-Mu Tuhan. Thank you Bapa, berbicaralah selalu melalui Roh-Mu, kami akan terus mendengar suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Yuk foto. Foto.